Para pendengar dan para peminat yang saya cintai, di dalam mengerjakan haji itu, haji besar, Al-Hajjul Akbar, haji besar itu ialah 9 hari bulan Dzulhijjah ketika kita wukuf di Arafah. Besoknya 10 bulan Dzulhijjah kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf ifadah. Sesudah itu kita kembali ke Mina barang 2 atau 3 hari. Di dalam Al-Quran dikatakannya, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. 2 hari tak berdosa, 3 hari pun tidak. 5 nittaqa, barang siapa yang kuat sampai 3 hari. Yang penting sangat kita perhatikan ketika kita mulai akan naik haji ataupun umrah, yaitu haji kecil yang kita kerjakan pada setiap waktu, seperti waktu sekarang ini bukan musim haji, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati, Ibu Rahmi Hatta dan lain-lain pada umrah yang telah lalu tahun 1400 Hijriah. Maka mengerjakan haji itu kita disuruh memakai pakaian yang lain dari pakaian yang biasa, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram bagi kita laki-laki ialah 2 helai kain yang tidak dijahit, tidak dikarungkan. Pertama, untuk penutup aurat kita menjadi diikatkan ke pinggang. Kedua, menjadi selimut kita yang diselempangkan di bahu kita. Ini pakaian yang sangat dianjurkan ialah kain putih. Karena ini sudah terjadi beratus beribu tahun, maka telah diperbuat orang kain yang khas untuk ihram, yaitu handuk besar. Biasa dijual orang di Jeddah. Bahkan sekarang pun, pada tahun-tahun yang sudah disedia kain-kain ihram itu dijual di toko Sarinah di Jalan Tamrin. Apa hikmatnya memakai pakaian ini? Supaya terasa betul kesamaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling takwa hatinya, paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi kalau sekiranya seorang jenderal dengan bintang 4 dan bintang-bintang jasa yang terletak di dada, itulah tanda dia jenderal. Hari itu engkai pakaian jenderal itu, buka, ganti dengan pakaian ihram. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi, atau dia kaisar, atau dia imperior, atau dia presiden sekalipun dengan pakaian-pakaian dinas tertentu, bintang bergemerlapan pada dada, tanggalkan pada hari itu, ganti dengan pakaian ihram. Sehingga dapat kita lihat pada waktu ihram itu tidak ada perbedaan antara serdadu dengan jenderal, antara kapiten dengan letnan, antara petani dari rimba-rimba sebelah Yaman atau sebelah Najd dengan penggembala unta kaum Badui dari padang pasir, antara datuk-datuk dari Minangkabau, antara raden dari tanah Jawa, antara andi-andi dari Sulawesi, antara gusti-gusti dari Kalimantan, antara para pangeran dari Jawa, dan lain-lain. Tak ada perbedaan sama sekali.
orang semuanya memakai pakaian yang sama. Dan ada lagi tersebut di dalam suatu hadis, apabila ada orang sedang memakai pakaian ihram itu meninggal, kuburkanlah dia bersama dengan pakaian ihramnya itu. Jangan ditutup mukanya. Dikatakan bahwa nanti apabila kiamat datang, kam labista, labistu yauman au ba'da yaum. Berapa lamanya engkau tidur di sini? 1 hari ataupun setengah hari katanya. Padahal ini sudah jutaan tahun. Apa yang lebih dulu dikeluarkannya? Labbaik, Allahumma labbaik. Dia sangka dia masih mengerjakan haji. Labbaik, Allahumma labbaik. Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan ihram tadi. Labbaik, Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Tuhanku, aku telah datang kemari memperkenankan panggilanmu. Aku telah datang. Tidak ada syarikat bagi engkau, tak ada sekutu bagi engkau, esa engkau. Tidak bersekutu dengan yang lain. Segala puji-pujian, segala kekuasaan, semuanya di tangan engkau. Tidak ada sekutu engkau dengan yang lain. Inilah yang dibaca pada waktu itu. Tuan-tuan yang terhormat. Seakan-akan terbayang di hadapan kita bagaimana ratanya padang Arafah itu. Jauh saujana mata memandang padang Arafah. Khaimah-khaimah berdiri beratus ribu banyaknya. Sejak dari waktu zuhur sudah kedengaran orang membaca munajat, seruannya, ratapannya, pengaduannya, rintihannya kepada Tuhan. Minta diampuni dosanya, minta ditunjukkan jalan yang lurus dalam kehidupan, minta terang, an-nur, terang, jangan kegelapan. Tiap tahun, tiap pergi naik haji, wukuf di Arafah, terbenam ke dalam hati perasaan. Sum-sum jiwa kita terasa kebahagiaan hati menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuan-tuan, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, itulah yang saya mengatakan pada permulaan perkataan saya tadi. Bagaimana terpautnya hati ke sana, hendak mengerjakan ibadat itu, dan bagaimana pula kerinduan orang hendak meneruskan ziarah kepada kubur Rasulullah, sehingga menjadi syair daripada ahli-ahli penyair mengatakan, ya Rasulullah, telah tertanam kerinduan hendak menziarahi engkau dalam jiwaku. Moga-moga Allah mengibahkan kurnia kepadaku, sehingga ringan langkahku buat pergi menziarahi engkau itu. Syauqi ila haramin nabiyil hadi, fa'asa afuzu bimaqsadi wa muradi. Kerinduanku ialah hendak pergi meniarap, menunjukkan cinta, menitikkan air mata, merindui engkau, karena engkau pun rindu kepadaku. Moga-moga tercapailah maksudku ini. Saudara-saudara yang terhormat, saya katakan tadi, haji yang mabrur itu tidak ada yang lainnya akan dia terima melainkan diterima Tuhan di dalam surga. Haji yang mabrur itu kayaumin waladathu ummu,
Haji yang mabrur itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya. Bersih dia daripada dosa.